Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan nanti di belakang video saya juga akan share ya hasil screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman. Sebelum mulai, saya disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja, dan saya akan share screen. Kita menuju ke, ini tampilan Telegram saya ya. Jadi semua fasilitasnya dari Wisdom and Invest, fitur-fiturnya baik itu chart ataupun screener, semuanya hanya melalui Telegram. Jadi memang kalau teman-teman ada yang belum punya Telegram aplikasinya, sebaiknya di-download dulu ya. Dan kalau teman-teman melihat tools yang saya gunakan ini bagus atau menarik dan cukup enak untuk digunakan gitu ya, silakan kalau ingin mendapatkan tools itu ada dengan dua cara. Yang pertama adalah teman-teman bisa dengan berlangganan, tentunya full fasilitas ya. Dan yang kedua dengan cara free. Nah, free ini memang ada tingkatan-tingkatannya, ada syarat-syarat tertentunya juga. Dan caranya sebenarnya gampang banget, yaitu teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Ada 3 rekanannya kita, yaitu NH Korindo, JUC atau Jasa Utama Kapital, dan Sukor Sekuritas. Ketiganya ini kita juga ada pakai sendiri dan resmi terdaftar di OJK ya, jadi teman-teman jangan khawatir. Kalau misalnya teman-teman masih ragu-ragu, mau tanya-tanya dulu, silakan. ID Telegramnya admin kita juga ada di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman tinggal tanya-tanya dulu ya kalau masih ragu-ragu. Atau mau buka rekening dulu tapi belum deposit langsung, belum mau transaksi dulu, itu juga nggak apa-apa ya. Tidak ada paksaan. Silakan dipikir-pikir dulu sebaik-baiknya, dipertimbangkan kira-kira aplikasi mana nih yang cocok untuk teman-teman. Nah, biasanya juga kita ada Zoom sih ya, Zoom secara gratis untuk teman-teman publik, tapi kita lagi off nih selama bulan Desember karena para tim dari Wisdom and Invest lagi mau merayakan hari Natal nih, mau mempersiapkan Natal, jadi agak repot ya. Mungkin nanti kita akan lebih full lagi aktif kembali nanti di Januari. Oke, jadi ditunggu aja Zoom-Zoomnya, tapi semoga teman-teman tradingnya tetap baik-baik aja ya. Kita lihat kondisi, kita masuk seperti biasa, eh, kita akan bahas dulu kondisi indeksnya. Dan kemarin, kalau teman-teman ada yang sudah nonton video saya udah infokan ya, dalam seminggu ini biasanya pasti akan, market tuh akan agak-agak sulit gitu mungkin ya, baru hari ini nih, baru mantul nih. Tapi kita masih menunggu-nunggu nih, ada tanggal-tanggal penting yang harus kita tunggu-tunggu. Walaupun hari ini indeksnya hijau, tapi jangan terlalu agresif dulu ya. Karena kita masih menunggu. Hari ini sebetulnya ada pengumuman core inflation rate, jadi rate inflasi mungkin agak maleman, lalu nanti di tanggal 15-nya itu ada Fed interest rate dan FOMC. Jadi kita masih menunggu-nunggu nih sebetulnya sampai di tanggal 15. Dan pas lagi hari Jumatnya biasanya Jumat keramat ya. Jadi jangan terlalu agresif dulu. Kenaikan hari ini kemungkinan besar hanyalah dead cat bounce aja. Mari kita lihat dari sisi teknikalnya ya. Biasanya chart yang saya pakai itu ada 3. Yaitu saya menganalisa berdasarkan foreign flow atau inflow ya, atau net buy sell asingnya menggunakan chart ini. Fungsinya apa? Karena indeks kita biasanya sangat dipengaruhi oleh foreign flow. Jadi kalau asingnya net buy, biasanya indeks kita berpotensi untuk naik. Tapi kalau foreignnya net sell, indeks kita berpotensi turun. Nah, dari ini chart yang saya pakai ya, foreign flow-nya. Chartnya itu tadi tinggal diketik-ketik aja langsung keluar, jadi gampang banget. Dan ini langsung kelihatan di bagian bawah NBSA itu net buy sell asing. Kalau hijau-hijau artinya asingnya net buy, kalau oranye-oranye artinya asingnya net sell. Dan ada grafiknya ya, sehingga kita bisa lihat nih secara rata-ratanya. Karena kalau kita lihat yang kecil-kecil-kecil, misalnya asingnya cuma net sell kecil-kecil, tapi ternyata rata-ratanya menurun. Nah, itu kita bisa tahu, oh ternyata asingnya masih trennya menurun nih.
Jadi kita kelihatan ya di sebelah sini asingnya net sell-nya luar biasa besar dalam seminggu terakhir. Dan walaupun hari ini candle-nya sebetulnya bagus, tapi nanti kita lihat ya, apakah dia hanya akan dead cat bounce aja. Di sini sih memang area resist juga ya. Sini juga ada area resist. Jadi dia harus mampu untuk membentuk higher high di sebelah sini untuk mencapai ke resist sebelah sini lagi. Nah, nanti untuk support resistnya kita pakai chart yang lain nih. Kalau ini hanya untuk melihat si foreign flow, juga ada area supply and demand. Jadi di sebelah sini kemarin tuh sempat ada area berwarna hijau ya. Itu sebetulnya adalah area supply and demand atau bisa digunakan juga sebagai support dan resist. Jadi kita harus melihat dulu di sini merupakan resist, di sini juga merupakan resist. Kita lihat dari chart yang satu lagi ya. Karena biasanya saya analisa menggunakan dua chart. Yang pertama yang tadi, yang kedua adalah yang ini. Perintahnya Swing Composite. Jadi yang kita lihat adalah biasanya untuk chart win, saya lihatnya momentumnya, lalu pixelnya, dan garis win line-nya. Karena yang bagus itu adalah ketika dia ada momentum berwarna biru Ben Hur ya, seperti ini, dia juga naik ke atas garis win line dan pixelnya hijau-hijau. Itulah kondisi yang oke. Yang menjadikan potensi untuk uptrend-nya dan kita bisa swing itu lebih besar. Sedangkan kalau saat ini dia momentumnya berwarna merah. Di berwarna merah artinya potensinya reversal, tapi bukan berarti langsung menjadi biru Ben Hur seperti ini ya. Sehingga kita masih harus melihat, masih harus analisa lagi kelanjutannya di esok-esok harinya. Kita harus pantau terus. Sama seperti yang sebelah sini ya, dia berubah menjadi merah tua, candle-nya juga candle pantulan, tapi ternyata hanya dead cat bounce aja. Di sini juga terulang kembali, dia momentumnya berwarna merah, dan semakin mengecil, itu yang bagus. Sebelah sini, dia reversal, sehingga kita bisa bottom fishing sebetulnya di saham-saham incaran kita. Lalu ketika dia muncul momentum, ini baru oke. Tapi ternyata cuma sampai sini ya, dia trennya sideways aja. Nah, ini dia masih di bawah garis win line, jadi harus bagus seperti ini nih ya. Ketika dia terus momentumnya semakin meningkat, dia di atas garis win line terus, itu yang oke. Sekarang potensinya dead cat bounce, jadi kalau dia sampai menuju ke arah area-area resist, teman-teman kalau mau SOS dulu atau mau taking profit yang udah sempat kemarin atau hari ini udah cuan, mau di taking profit dulu silakan ya. Jadi modenya masih fast trading karena kita masih pantau dulu kondisi hasil FOMC-nya itu seperti apa. Kalau bagus, maka kita baru bisa lebih agresif ya. Saat ini kita jangan terlalu agresif dulu, masih dengan stylenya fast trading dulu. Dengan resist, ini kan auto generate dari sistem ya, tapi kita juga bisa mengambil area sini. Ini sebenarnya ada area resist. Kalau dia bertahan, at least dia bikin higher high lah ya. Kalau higher high berarti masih ada potensi dia bisa menuju ke resist yang sebelah sini nih, 6956. Itu ada angkanya. Atau bisa jadi dia akan testing garis win line-nya. Seperti di sini ya, dia harus mampu break ke atas garis win line, itu baru bagus. Win line-nya di area sebelah sini, ini 6888, itu generate by system, jadi teman-teman nggak usah bingung angkanya di mana. Kalau dia bertahan di atas garis win line, itu baru bagus. Oke, dari kompositnya sudah, sehingga jangan terlalu agresif. Bisa nggak indeksnya hijau? Bisa aja, tidak ada yang mustahil ya. Hari ini naiknya sampai 1% lebih tadi. Composite. Dan kita lihat ini perintahnya tadi SP Composite. Bisa juga untuk saham ya, jadi SP tinggal ketikin nama sahamnya. Fungsinya adalah untuk melihat performa. Jadi kita bisa lihat performa secara bulanan ataupun secara yearly, ini udah ditambah ini. Dulu nggak ada, tapi kita udah tambahin ya. Sehingga menjadi lebih baik. Sehingga teman-teman bisa lihat, biasanya memang selalu ditutup hijau di Desember, walaupun dia hijaunya hijau tipis. Jadi bisa aja ya, ini tinggal 3,7% dan kita masih baru separuh perjalanan bulan ini. Jadi mudah-mudahan memang ditutup hijau, tapi teman-teman jangan salah pilih ya. Tidak semua saham pasti akan naik atau ada window dressing atau ada rally gitu. Nah, hari ini naiknya didukung oleh Goto nih. Goto, terus ada Buka, juga ada BBRI. Nanti kita lihat ya saham-saham apalagi yang cukup menarik.
yearly itu ya. Secara yearly masih hijau nih, tinggal 3,7% lagi untuk ditutup menjadi 0, sekian persen. Jadi mudah-mudahan tetap ada window dressing, Santarelli, walaupun nggak semua saham ya. Jadi jangan berharap bahwa semua saham pasti akan naik. Yang penting teman-teman tetap pada price action aja. Yang pertama sahamnya adalah Tekim. Untuk Tekim, kita lihat 3 hal ya, seperti yang tadi saya infokan, bahwa menggunakan chart win ini sebetulnya gampang banget analisanya, tinggal kita lihat. Unsur yang pertama adalah momentumnya, lalu pixelnya, dan ada garis win line-nya. Ini juga sih ya, termasuk volume dan area range tradingnya. Jadi kelihatan kalau misalnya dia seperti di sini, ini merupakan trading range-nya. Kalau dia sideways nanti ada kebentuk area yang bentuknya seperti ini. Jadi kelihatan kita harus tradingnya tuh di mana entry-nya, yaitu di support dan di resist untuk taking profit. Untuk sekarang dia take-nya belum ke atas garis win. Di sini pixelnya juga hanya separuh. Maksudnya hijaunya cuma 1 ya. Tuh saya kasih nilai setengah tuh. Dan memang momentumnya berubah menjadi merah tua, artinya berpotensi reversal. Sehingga kalau misalnya teman-teman ingin trading di Tekim ini, belum swing ya, karena bukan valid sinyal untuk entry. Kalau dia berubah menjadi merah tua, itu berupa spek buy, spekulatif buy. Jadi buy on weakness aja, kalaupun teman-teman mau entry. Kemarin candle-nya candle bagus, tapi sayang volumenya di bawah rata-rata. Jadi nggak begitu valid sebetulnya candle ini. Yang bagus adalah ketika dia terbentuk candle-nya candle bullish, disertai dengan volume yang besar juga. Dengan resistnya, ini karena dia masih di bawah garis win line, maka win line-nya menjadi resist. Angkanya sebelah sini, karena garis win line-nya berwarna magenta, angka yang di kanan juga akan berwarna magenta ya. Dan kalau berwarna biru, angka yang di kanan juga akan berwarna biru. Ini 8017, kita harus buletin sesuai dengan fraksinya. Di buletin ke bawah aja kali ya, jadi di 8000 itu garis win line-nya. Selanjutnya, kalau dia berhasil break, maka dia berpotensi untuk testing ini lagi, 8350. Kalau supportnya, tentu di sebelah sini menjadi support, 7750, juga low yang kemarin itu menjadi support. 7500 itu kayaknya nih, 7500. Ada angkanya itu ya, INKP. Saya cek dulu, low kemarin tuh berapa. Ini salah, Tekim. Tekim, low-nya kemarin 7450. Ya, betul. Sekitar itu ya, 7450 ini low-nya. Itu menjadi support selanjutnya. Jadi kalau dia breakdown dari 7750-nya, maka berpotensi untuk melanjutkan penurunan testing support lagi di 7450. Sinyal valid, kalau misalnya teman-teman mau entry, baik di saham ini ataupun saham yang lain, misalnya teman-teman mau pakai nih chart win. Nah, cara pakainya adalah ketika, ini yang bagus ya, saya ajarin, jadi teman-teman kalau ngelihat chart yang seperti ini, wah bagus nih, gitu. Itu akan menjadi sinyal untuk entry. Ketika dia biru, momentumnya menjadi biru Ben Hur, dan semakin menanjak tentunya ya, juga pixelnya hijau-hijau, apalagi dia di atas garis win line dan dia breakout. Itu yang oke, yang bagus. Apalagi ditambah ketika volumenya itu semakin meningkat. Artinya oke. Jadi sinyal untuk entry adalah sinyal-sinyal seperti ini. Yang di sini juga ketika momentum berwarna biru Ben Hur, terutama semakin menanjak, pixelnya juga hijau-hijau dan dia berada di atas garis win line. Ketika breakout ini juga oke. Jadi ini belum menjadi sinyal yang valid. Kalau teman-teman mau menunggu sampai ada sinyal yang valid, lebih konfirmasi, maka menunggu sinyal-sinyal yang tadi saya bilang. Momentum biru, pixel hijau-hijau, dan di atas garis win line. Selanjutnya adalah mark. Untuk mark, trennya sebetulnya udah kurang oke ya secara tren besarnya, nanti saya tunjukin juga deh di time frame weekly maupun monthly. Jadi seperti tadi yang saya jelasin di depan,
Apa aja yang perlu kita lihat dari chart Win? Yang pertama adalah momentumnya tidak oke. Yang bagus ketika berwarna biru Ben Hur dan semakin menanjak. Pixelnya juga ini tidak oke. Dan untuk candlenya dia masih berada di bawah garis win line. Dia on support sih ya. Sebelah sini ada support. Mungkin akan mantul-mantul tapi hanya dead bounce aja. Dan nggak begitu liquid nih. Volumenya semakin kering. Rata-rata transaksi hari ini di 1,65 miliar. Rata-rata transaksinya di 4,17 miliar. Yang bagus adalah volumenya seharusnya semakin meningkat. Itu yang oke. Kalau kebalikannya dia semakin menurun, itu tidak oke ya. Semakin lama semakin tidak liquid. Tidak liquid gampang sih dinaikin, tapi kan jadinya nggak begitu serius ya. Kalau naiknya ada volume, otomatis naiknya jadinya lebih serius. Jadi kita mau entry pun lebih enak, bisa entry porsi agak gede gitu. Ini on support. Supportnya di 560 dan 540. 560, 560 dan 540. 540 yang di sebelah sini ya, low-nya itu menjadi support juga. Dengan resist, garis win line juga menjadi resist, yaitu 627. Ingat, di buletin sesuai dengan fraksi yang saya sebutin di sini adalah angka generate by system. Lalu di atasnya juga ada resist lagi, yaitu 660 dan 685. Kita lihat secara weekly-nya. Weekly-nya soalnya trennya masih turun ya. Jadi kelihatan dengan dari channel yang berwarna magenta ini adalah channelnya. Dia masih downtrend. Yang bagus adalah ketika dia sudah breakout dari channelnya ini. Terutama ketika dia ada momentum yang berwarna biru Ben Hur semakin menanjak. Itu yang oke. Jadi saat ini masih belum ada sinyal untuk entry. Selanjutnya Toba. Toba. Kalau tadi yang saya bahas ada momentum biru, momentum merah, kali ini momentumnya berwarna titik pink. Nah, berwarna titik pink itu artinya dia belum ada momentum sehingga dia pergerakannya hanya sideways aja. Kalau dia sideways, kita bisa ngeliatin area support resistnya, juga ada area yang berwarna magenta dan hijau itu ya. Biasanya kalau sideways dia akan kebentuk juga seperti kotak atau apa tuh namanya ya, horizontal gitu ya, areanya itu menjadi trading range. Jadi kita bisa menggunakan area support untuk spekulatif buy ketika dia naik atau udah cuan, maka kita bisa taking profit. Ini supportnya, sini area support, ini menjadi area sideway-nya ya. Karena kalau sideway potensinya dia bergeraknya zigzag di dalam range ini. Sehingga untuk spekulatif buy atau mau entry sebaiknya sedekat mungkin dengan area-area supportnya. Ini Toba ya, Toba. Toba. Support saya ambil paling rendahnya aja di sebelah sini. Ini lowest-nya yaitu di 600. Dan highest-nya kita ambil yang paling sering dilewatin ya, sebelah sini biar nggak terlalu jauh-jauh banget. Di 710. Sini ya, 710 menjadi area resist dan tadi supportnya di 600. Jadi untuk spekulatif, kalau mau spekulatif silakan di deket-deket 600 ini jangan pas-pas karena belum tentu juga disentuh lagi 600-nya. Jadi mulai dari 620 sampai 600. Lalu area resistnya di area sini 710. Jadi kalau udah cuan jangan lupa taking profit dulu baru nanti buyback lagi ketika dia mampu mantul dari area support. Kalau breakdown atau closing di bawah 600 maka jangan lupa untuk stop loss-nya ya. Toba. Selanjutnya ENRG. Energi kemarin itu dia patah tren di sebelah sini sudah menjadi sinyal exit. Ini ada segitiga merah juga. Jadi sinyal entry-nya yang valid adalah ketika dia ada momentum pixel hijau-hijau dan dia berada di atas garis win line terutama kalau dia breakout. Jadi ikutan entry-nya tuh di sebelah sini ya. Begitu dia breakdown dari garis win line itu menjadi sinyal exit. Jadi kita swing-nya tuh segini nih. Tuh, jadi enak gampang kan menggunakan chart win. Kita tinggal lihat, oh ternyata ini sinyal entry-nya, di sana sinyal exit-nya. Sehingga kita nggak perlu pusing-pusing ya.
area entry di mana, kapan entry, kapan exit, kita nggak bingung. Sekarang untuk kondisinya, ini langsung kelihatan ada channel yang menurun ke bawah, itu artinya dia lagi bergerak downtrend. Momentumnya berwarna merah-merah tidak oke, pixelnya juga merah-merah tidak oke. Dia sih lagi di area support nih. Ini ada support channel, yaitu 280 dan resist channel di 335. Ini ada angkanya, sudah di generate by system, tapi teman-teman tetap harus dibuletin lagi sesuai dengan angka fraksinya. Jadi support 280, resist di area 334. 334. Kalau dia ada area yang berbentuk seperti itu, ini menjadi range area trading kita ya. Jadi kalau dia zigzag seperti ini, tetap buy on support, begitu cuan, taking profit dulu. Sehingga hanya untuk fast trading, karena dia lagi dalam trend down nih. Kecuali dia lagi fase uptrend. Itu boleh di hold, tapi kalau lagi begini, sebaiknya tidak diswingkan. Buy on support, sell on strength. Atau jualan aja langsung ketika udah cuan, itu boleh ya. ENRG, oke, energinya sudah. Kita lanjut ke JPFA. JPFA ini langsung kelihatan ya, ada trennya masih begini dan dia zigzag di dalam range ini, sehingga kalau dia disupport boleh spekulatif buy. Ketika dia menuju ke area resist, jangan lupa untuk taking profit, atau udah cuan ya, taking profit dulu. Momentumnya berwarna merah tua dan mengecil memang karena dia lagi mau dead cat bounce nih. Dengan resist trennya di sebelah sini 1337, dibulletin aja 1330. Lalu supportnya ini ya 1230. Di sini juga ada resist sebenarnya. Jadi harus lihat dulu dia mampu nggak nih. Kalau nggak mampu bikin higher high, artinya dia akan kembali turun ke area support lagi. Jadi dia bisa aja begini, baru kembali naik, habis itu turun lagi ya. Melanjutkan penurunannya ke bawah. Dia masih di bawah MA 200 juga. Ini MA 200. Jadi kurang oke ya untuk JPFA. Coba kita lihat tren besarnya deh. Ini masih belum oke. Tuh, tren besarnya juga masih downtrend. Ini langsung kelihatan ya dari bentuk ininya. Coba kita tarik dulu. Dia masih begini. Dia masih zigzag ke bawah, bikin lower, bikin swing low ya. Ini namanya swing low ya. Dia bikin lower high dan lower low. Itu namanya swing low. Sehingga kita bisa menunggu sampai dia breakout dari trend down-nya ini baru menarik. Atau tunggu aja sampai ada konfirmasi dari chart win seperti ketika dia ada momentum berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. Ketika pixelnya hijau-hijau dan ketika dia breakout ke atas garis win. Seperti di sebelah sini ya, itu yang oke untuk di entry. Jadi ini belum oke, tunggu aja sampai dia breakout baru menjadi sinyal untuk entry. Selanjutnya Goto. Wah, Goto ini emang fenomenal banget ya si Goto ini. Akhirnya setelah diancam dengan UMA, dia tidak ARB lagi gitu loh. Nah, Goto ini agak menarik ya, dan menurut saya sih dia hanya the cat bounce aja, bukan langsung berubah menjadi uptrend. Jadi jangan berpikir bahwa kenaikan hari ini dia tiba-tiba langsung uptrend ya, tidak. Dia hanya the cat bounce, jadi manfaatkan aja momentumnya sampai kalau yang tadi udah entry, maka ini closingnya karena bagus. Mudah-mudahan masih bisa di swing. Dengan resist selanjutnya ini ada nih 1, 2, 3 atau sampai sebelah sini ya. Karena biasanya yang namanya tren turun itu dia kan bikin begini. Dia pasti akan bikin begini tuh. Salah gambar di sebelah sini ya. Ini low support yang ditembus. Nah, mudah-mudahan jadi dia akan ke area sana. Mudah-mudahan. Tapi bukan berarti akan selalu disentuh ya. Contohnya sama seperti di sebelah sini. Sebentar. Sebelah sini tuh. Jadi dia turun, dia jebol support, habis itu dia pasti akan naik, tapi nggak berarti dia akan sentuh pas-pas area sana. Jadi kalau mau taking profit, jangan pas-pasan di area sana ya. Jadi belum tentu dia akan nyampe ke sana nih. Bisa aja dia mau bikin trend up kecil, habis nyampe sini, dia turun.
tetap perhatikan price action setiap harinya. Momentumnya berubah menjadi merah tua, mudah-mudahan membaik. Tadi saya sempat cek Broksum. Broksumnya sih masih belum oke ya. Wow, volumenya gede banget dan asingnya net sell nih. Kita lihat. Jadi apakah ini akan naik berbalik tren? Saya rasa belum. Ini kelihatan langsung nih asingnya net sell gede banget. Jadi bukan berarti dia akan langsung uptrend. Cuma bisa aja dia minor up sama seperti di sebelah sini. Dia menjadi minor up, mudah-mudahan di sini ada minor up lagi. Jadi teman-teman ada kesempatan kalau yang mau exit, kalau yang udah entry maka bisa taking profit, bisa cuan dari si gotonya ya. Mudah-mudahan, amin. Oke. Kapankah goto bagus? Mungkin masih long term ya. Kalau secara pembukuan sih dia masih minus. Itu IPS-nya tadi saya perhatiin juga. Tapi mudah-mudahan dia akan segera membaik. Yang namanya trend up itu nggak selalu langsung terjadi. Trend up itu dia harus bikin swing high dulu. Jadi harus bikin higher high, higher low. Trend up itu seperti ini ya. Jadi dia harus punya trend seperti itu, baru bagus. Selanjutnya setelah Goto, BJBR. BJBR saya biasanya agak kurang suka sih karena terlalu lambat pergerakannya nih. Dia juga nggak liquid, yaitu total transaksi di 1,8 miliar dan rata-rata transaksi di 3,86 miliar. Yang bagus kalau dia sudah ada momentum, ini momentumnya belum ada nih. Masih berupa titik pink ya, artinya dia masih sideways, volume juga masih kecil-kecil, pixelnya juga belum hijau dua-duanya, dia juga belum di atas garis win line dan belum membentuk trend up. Ini kelihatan dia masih sideways dengan range yang lebar di dalam ini ya. Yang mau spec buy boleh-boleh aja karena di sini ada support nih. Spec buy area sini boleh sih ya, 1.300-an tuh. 1.300 ini juga ada 1320 dengan area resistnya di sebelah sini 1370 atau 1385 dan MA 200 1395. Jadi tektokan aja ya, buy on support, sell on strength. Atau sell di dekat area-area resist atau udah cuan mau kabur dulu itu silakan. Jadi ditektokin aja. Karena dia belum ada momentum. Yang bagus adalah ketika dia sudah ada momentum yang semakin meningkat dan pixelnya hijau-hijau, dia juga di atas garis win line dan dia terus membuat higher high. Jadi ini ada minor up nih. Tapi habis itu udah selesai. Ketika momentumnya berubah menjadi biru tua dan mengecil, artinya dia reversal. Sehingga teman-teman jangan lupa ya untuk taking profit. Selanjutnya ada Arto. Nah, Arto juga nih mantul ya. Semua yang turunnya udah lumayan dalam pada mantul. Tapi saya rasa sih mantulnya hanya dead cat bounce aja. Karena secara tren masih menurun ya. Ini kita lihat yang gedenya dulu deh. Biar teman-teman lihat gambaran besarnya dulu, baru kita masuk ke time frame kecilnya. Jadi gambaran besarnya si Arto ini, dia masih bergerak di dalam channel down ya. Kecuali dia sudah breakout, dia ada momentum biru, seperti di sebelah sini ini. Jadi yang bagus seperti di sebelah sini. Ketika dia momentumnya berwarna biru Ben-Hur dan semakin menanjak, pixel hijau-hijau dan di atas garis win line. Itu yang bagus. Dan ini ada juga area trading range-nya membentuk tren yang naik. Itu yang bagus ya. Bukan seperti sekarang ini. Jadi kalau untuk entry dan swing lama, saran saya sih enggak. Dengan area supportnya nanti kita pakai yang daily aja ya. Kalau yang weekly biasanya saya pakai untuk melihat tren aja nih. Di daily, dia berubah menjadi merah tua. Hari ini dia candle hijau, volumenya besar. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk naik lagi ke area resist, tapi resistnya nggak jauh-jauh banget juga nih. Seperti di sini ya, 4550. Ini waktu itu juga volumenya gede banget, tapi tertahan di sebelah sini udah nggak berhasil naik. Sehingga teman-teman watch out di area resist, kalau dia nggak mampu naik lagi, jangan lupa taking profit. Kalau ada yang udah entry hari ini nih. Dengan resist di 4550 ya, supportnya tentu low hari ini yaitu 3300. Nah, jadi mudah-mudahan dia ke sini dulu. Nanti lihat lagi nih, kalau misalnya dia nggak mampu break, maka taking profit. Kalau dia mampu break, maka hold aja.
karena masih ada potensi dia bisa testing resist selanjutnya. Kalau dia balik ke support, jangan langsung buru-buru beli lagi ya. Teman-teman harus lihat dia mampu mantul nggak. Kalau mampu mantul, maka boleh. Jadi seperti di sini ini, dia nggak berhasil, dia turun testing support lagi. Kalau dia mantul, maka bisa entry dan taking profit lagi. Di sini tuh udah harus kabur. Begitu di sini nggak mampu, dia jebol, dia turun ke bawah. Ini juga ya, jadi bisa jadi dia begini, habis itu turun. Nah, ini ntar apakah dia akan melanjutkan penurunan? Entahlah, ini harus kita lihat lagi analisa selanjutnya. Oke, jadi tadi support resistnya sudah. Untuk si Arto, Arto liquid nggak nih? Masih volumenya masih oke. Setelah Arto kita lanjut ke PSKT. Untuk PSKT, dia tidak liquid, rata-rata transaksi di 1,18 miliar. Biasanya rata-rata transaksi yang saya suka adalah ketika dia, walaupun nggak liquid nggak apa-apa, tapi ada volumenya gitu. Jadi volumenya mesti semakin meningkat, itu yang menarik. Jadi seperti di sini ya, ini volumenya meningkat, di sini volumenya meningkat, itu yang bagus. Jadi sekarang volumenya belum ada, dia juga masih bergerak di dalam channel downtrend, jadi belum oke. Momentum juga berupa titik pink belum oke, walaupun pixelnya sudah hijau-hijau, tapi sifatnya hanya spekulatif atau mungkin dead cat bounce aja. Di sini ada channel yang berwarna magenta, jadi dia lagi bergerak di dalam channel ini. Sehingga kalau teman-teman ada yang spec buy di support channelnya, saatnya untuk taking profit justru ya. Ini udah di area resist tuh. Sehingga harusnya taking profit kalau dia tidak mampu break. Kalau dia break, keluar dari channel down-nya ini disertai dengan volume, apalagi tiba-tiba ada momentum, itu yang bagus. Kalau sekarang belum ya, belum valid-valid banget. Jadi yang bagus ketika dia ada momentum berwarna biru Ben Hur, semakin meningkat, dan pixel hijau-hijau, dia naik ke atas garis win line, ini volumenya juga semakin liquid ya, itu yang bagus. Kalau di sini masih belum, masih berupa titik pink. Artinya ada potensi dia akan turun lagi ke sini, testing support, berapa tuh? Kita ambil yang low inilah ya. Apa ini? PSKT. Di 63. 6364. 6364 ya. Kita harus lihat dulu kalau dia jebol artinya dia akan lanjut ke 62 dan 58. Resistnya ini sudah di area resist trend yaitu 73 dan resist selanjutnya 76, MA200 di 77. Lanjut Adro. Untuk Adro, tadi saya sempat ngintipin harga call-nya sih masih begitu-begitu aja ya. Memang naik sih, jadi mudah-mudahan coba kita analisa secara sahamnya aja deh. Jangan terlalu berpatokan pada harga komoditasnya juga ya. Nggak selalu harga komoditas naik, artinya sahamnya juga akan naik. Jadi kita tetap harus utamakan pergerakan harga atau price action. Jadi si Adro ini, di sini ada tren turun ya, hanya akan bagus kalau dia berhasil keluar dari sebelah sini. Itu yang oke. Secara momentum dia masih menurun, belum oke-oke banget. Jadi yang bagus ketika momentumnya berwarna biru Ben Hur, pixel hijau-hijau, dan dia di atas garis win line. Itu yang menjadi sinyal valid untuk entry, seperti itu. Sebelah sini juga, ketika dia ada momentum, at least kita masih bisa ambil cuan ya, sedikit. Ini lagi testing garis win line nih. Nggak tahu bisa break nggak. Kalau break, maka oke. Mudah-mudahan dia akan tes lagi resist sebelah sini. Sebentar. Dengan resistnya 3820 yang terdekat, kita gunakan candle kemarin ya. Karena candle hari ini adalah candle inside bar. Mudah-mudahan ini tidak menjadi harami. Mudah-mudahan. Supportnya tentu ini karena jadi kalau inside bar tuh seperti ini. Di sini menjadi resistnya, di sini menjadi supportnya. Supportnya itu di 3670 dan resist 3820. 3820. Dia harus break dari 3820 baru bagus. Artinya dia bikin higher high. Tapi kalau enggak, artinya dia akan sideways atau dia malah akan ke support lagi ya dengan support 3670 ini. Kalau dia jebol 3670,
maka dia akan ke 3630. 3670 tuh yang di sini, 3630 tuh yang di sebelah sini. Jadi dia harus mampu break dari 3820 tadi itu, baru bagus, berpotensi untuk ke support selanjutnya 3930. Di sini 3930. Karena belum ada momentum, seandainya dia naik pun, ini mungkin hanya untuk fast trading aja dulu ya. Kalau dia udah cuan, maka taking profit karena khawatirnya dia akan turun lagi ke bawah. Yang bagus adalah kalau dia sudah ada momentumnya seperti ini. Ini jadi belum meningkat, belum break dari trend down-nya juga. Kalau sudah break dari trend down-nya, itu baru menarik. Misalnya dia break sini, lalu bikin high lagi, itu baru menarik ya, kembali uptrend lagi. Lanjut ke Elsa. Ini langsung terlihat trennya menurun. Sini ya, jadi belum oke. Momentumnya memang berwarna merah tua, tapi belum oke-oke juga karena dia udah di resist nih, di resist trend. Support trennya 306, resist trennya di 328. 330 juga ada resist, 340 juga resist. Dia hanya bagus kalau sudah ada momentum berwarna biru Ben Hur, pixel hijau-hijau, dan di atas garis winline. Tuh gampang kan ya kalau kita mau ngelihat sinyal entry-nya tuh di mana? Yaitu saat ketika dia ada momentum pixel hijau-hijau di atas garis winline. Itu menjadi sinyal valid untuk entry, menjadi konfirmasi. Jadi kalau sekarang belum ya, dia masih zigzag di dalam channel down sehingga hanya untuk fast trading aja. Dia hanya bagus kalau sudah breakout disertai dengan volume, juga ada momentum, itu yang oke. Jadi sekarang belum oke. Kalau mau spec buy, mau fast trading sih sebetulnya bisa. Cuma worth it atau enggak nih di saham downtrend. Kalau mau trading worth it atau enggak ya. Kalau mau entry lagi berarti spekulatif di area support dan begitu dia naik maka taking profit. Selanjutnya PNLF. PNLF. Kayaknya waktu itu yang nonton YouTube ada ya yang nanyain soal PNLF ya. Mudah-mudahan waktu itu terjawab. Sorry saya agak-agak jarang baca komentar. Jadi kalau misalnya lagi off, saya jarang ngeliatin komentar. Tapi mudah-mudahan saya sebisa mungkin sih balas-balasin komentar-komentar teman-teman. Jadi makanya banyak-banyak komen ya di bawah. Silakan kalau ada yang cuan, silakan komen. Saya sangat senang sekali kalau teman-teman ada yang cuan. Kalau misalnya ada masukan, kritik, dan saran, itu juga boleh di kolom komentar. Kalau banyak yang komen, banyak yang apa namanya ya? Jadi saya semangat juga untuk baca. Karena tidak jarang ada yang komen, jadinya saya jarang baca gitu. Kirain, gak ada komen lah. Nah, jadi usahakan untuk teman-teman interaksi ya dengan saya di kolom komentar. Oke, kalau PNLF-nya. PNLF-nya momentumnya masih belum oke nih. Pixelnya juga masih belum oke. Sehingga ini batasi resiko ya kalau dia sampai breakdown. Jadi belum oke-oke banget nih untuk PNLF-nya. Coba lihat. Candle-nya masih bolak-balik di sana aja ya. Dengan support di 426 sebelah sini. Lalu 426 ya. Batasi resiko di 426. Kalau dia breakdown dari 426 artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah karena dia bikin new low lagi. Jadi batasi karena biasanya kalau trennya turun, ini sideways dan dia jebol turun artinya dia melanjutkan penurunannya. Tadi supportnya sudah dengan resistnya di sebelah sini 49 berapa nih? 494 510. Kalau sinyal validnya yang paling gampang adalah kita lihat ada momentum berwarna biru Ben Hur semakin menanjak, pixel hijau-hijau dan di atas garis winline. Waduh, saya sampai capek. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya dengarnya saya ulang-ulang terus supaya teman-teman nempel di kepalanya. Oh ya, ini nih sinyal entry yang bagus. Jadi kalau belum bagus artinya hanya untuk fast trading, hanya untuk scalping, itu boleh silakan. Ya. Jangan lupa ini belum oke-oke banget karena momentumnya masih merah dan pixelnya juga masih merah. Dia lagi testing area support nih, lagi di testing terus. Kalau jebol maka bye-bye. Dengan support selanjutnya 420, 392, dan MA 200, 376. Tadi resistnya udah ya. Oke. PNLF-nya sudah.
Selanjutnya BSSR. BSSR. BSSR-nya bagus nih. Cuma volumenya belum meningkat-meningkat banget ya. Tapi momentumnya sih oke. Ada momentum pixel hijau-hijau. Dia ada tren. Kelihatan ya area yang warna hijau ini. Itu menjadi range trading, range area trading. Artinya kalau di support trend, teman-teman boleh beli. Kalau di area resist trend, mau taking profit silakan. Karena biasanya kalau misalnya udah ada trend seperti ini, artinya dia zigzag di dalamnya. Kayak gini ya, dia akan sering-sering begitu. Zigzag di dalam trading range-nya itu. Supportnya yaitu 4410, sebelah sini 4410 dengan resist 4840. Hari kemarin candle hijau, volume besar. Hari ini candle merah, volume kecil. Jadi cukup oke ya. Sama seperti di sini, candle hijau, volume hijau besar. Dan ketika dia koreksi, volumenya kecil-kecil. Sehingga teman-teman tunggu aja, buy on weakness aja. Jangan terlalu agresif dulu untuk entry ini. BSSR seingat saya, di bulan Januari dia ada dividen ya. Em, BSSR ini bisa teman-teman cek di RTI ya. Ini saya lagi liatin juga di RTI-nya. Jadi biasanya si BSSR ini dalam setahun kok banyak banget ya. Eh, 2022 dia dividennya sampai 3 kali. Wow, luar biasa. Bulan 1, bulan 5, bulan 9. Waktu 2021 dia hanya 2 kali, yaitu bulan 5, bulan 9. 2020 hanya sekali, yaitu di bulan 6. Jadi nggak pasti juga ya, nggak rutin juga si BSSR ini. Tapi kemungkinan besar berarti potensi untuk dividennya itu biasanya di tengah-tengah bulan nih, di kuartal kedua mungkin ya. Di bulan-bulan ke berapa nih? Bulan 4. Bulan 4, bulan 5 mungkin. Di bulan-bulan segitu. BSSR. Jadi bisa teman-teman liatin ya. Biasanya ketika dia menjelang beberapa bulan menjelang dividen, ada potensi diakumulasi oleh para investor biasanya. Jadi ini mau spekulatif silakan. Tapi kalau misalnya berdasarkan teknikalnya dia breakdown, sebaiknya jangan disiplin juga ya untuk exit dulu. Sini ada support, support trend. Kalau dia breakdown, artinya dia patah trennya. Sehingga dia akan ke bawah lagi. Jadi teman-teman tetap batasi resiko. Kalau dia breakdown, sebaiknya exit. Ini oke. Tadi resi support udah. Oke. Lanjut ke UNTR. UNTR ada story-nya apa ya? Kemarin kalau nggak salah dia habis beli apa sih? Akuisisi perusahaan nikel ya atau apa sih? Harusnya sih bagus, tapi biasa kan nggak langsung ya. Maksudnya walaupun dia udah akuisisi nikel, nikel punya potensi mengalami kenaikan, tapi kan nggak semudah dan nggak secepat itu sebuah perusahaan menghasilkan revenue atau profit yang bagus gitu. Dia perlu waktu. Sehingga kalau teman-teman kalau trader maka fokus ke technical analisa aja, ke price action. Kalau misalnya ada sinyal entry maka entry, kalau sinyal exit maka exit. Sehingga hal-hal yang seperti itu sebetulnya nggak perlu dipusingin atau ditunggu-tunggu. Kita menunggu sinyal entry aja. Sinyal entry ada, kita entry. WNTR jadi momentum tidak oke, pixelnya juga hanya hijau satu, dia memang lagi on support. Kalaupun dia naik, kemungkinan hanya untuk DCB ya. Secara tren dia masih turun, dia ke bawah MA200 ini agak kurang bagus. Secara tren di sini ada resist downtrendnya, jadi hanya bagus kalau dia kembali ke atas sini dan bikin higher high, ini baru bagus. Secara tren belum oke. Support di 26.125 dengan resist kita gunakan garis winline 28247 di buletin ya sesuai dengan fraksi ini fraksi 25. Dan MA200 ini yang bagusnya kalau dia kembali naik ke atas yaitu 30.050. Dia harus break dari sini dulu deh. Ini paling baru konfirmasi nih. Jadi dia harus ke jadi begini. Dia nggak hanya break ke sini, tapi dia perlu break ke sini. Kenapa? Karena artinya dia mulai membuat
higher high, itu yang bagus. Kalau dia hanya di sini lalu tertahan, misalnya di yang sebelah sini ya, lalu tertahan artinya potensinya adalah sideways. Jadi tadi support sudah, resist sudah, silakan kalau mau atur trading plan masing-masing karena saya nggak tahu posisinya teman-teman ini lagi baru mau entry atau sudah punya barang atau lagi nyangkut, saya nggak tahu ya, sehingga sesuaikan dengan trading plannya teman-teman. Itu sebabnya saya memberitahu area support dan resist. Jadi kalau area support biasanya mau spec buy silakan, kalau yang mau AVG down sih saya nggak sarankan ya. Mendingan cut loss sih menurut saya, atau mendingan tunggu sampai ada sinyal valid untuk entry lagi, saat dia kembali benar-benar bagus baru oke. Sinyal valid untuk entry itu sebetulnya di sebelah sini ya, seperti ini contohnya. Ketika dia ada momentum berwarna hijau, berwarna biru Ben Hur semakin meningkat, pixel hijau-hijau dan di atas garis winline. Jadi seperti itu yang bagus. Oke. Sekarang belum, paling kalaupun naik hanya DCB aja. Kita lihat tren besarnya. Ini weekly udah kelihatan. Oke. Secara weekly, momentumnya juga masih jelek, ini juga kurang oke, dan dia bergerak di bawah garis winline ya, itu makanya tidak oke. Hanya akan oke ketika dia bergerak terus di atas garis winline seperti ini. Seperti ini, juga seperti di sebelah sini. Selama dia masih di bawah garis winline, tidak oke. Dia harus mampu kembali naik dulu. Jadi ini kalau naik, mungkin dia akan testing garis winline. Dia bisa aja zigzag begini. Oke. UNTR. Lanjut, Pico. Pico. Pico tidak liquid dengan total transaksi di bawah 1 miliar. Rata-rata transaksinya sih 9,9 miliar, tapi volumenya nggak ada nih. Yang bagus adalah ketika dia volumenya seperti ini ya, di atas rata-rata. Dan rata-ratanya juga semakin meningkat tuh, semakin meningkat. Ini juga ada peningkatan volume. Yang ini rata-ratanya malah grafiknya menurun. Jadi yang saya lihat ini yang warna garis hitamnya nih. Garis hitamnya dia masih menurun karena yang garis hitam itu adalah rata-rata transaksinya. Harus di atas rata-rata semakin meningkat, grafiknya naik, ini baru oke. Ya sekarang belum. Kalau mau menunggu sinyal valid, maka menunggunya seperti yang di sebelah sini ya, ketika dia ada momentum berwarna biru Ben Hur dan semakin menanjak, pixel hijau-hijau di atas garis winline dan terutama ada volume. Kalau sekarang dia memang lagi on support, tapi karena dia tidak ada volume, momentum juga masih berwarna merah, artinya hanya paling dead cat bounce atau untuk fast trading aja. Kenaikannya hanya sifatnya sementara. Dengan support di 236, ini support 236, dan support selanjutnya MA 200 yaitu 210. Di atasnya ada resist. Resist kalau winline-nya ini di 265 ya. Coba saya lihat dulu Pico-nya. Jadi hanya untuk fast trading aja nih. Resist terdekat adalah 272. 272. 272, lalu ini ya 286 dan 322 itu area-area resistnya. Jangan terlalu muluk-muluk, mungkin naiknya ya ke area sini doang nih. Di area-area sini ya resistnya mungkin dia bisa aja sideways di sini atau dia malah mau melanjutkan penurunan ke bawah. Jadi harus hati-hati kalau misalnya trading di saham-saham yang lagi downtrend seperti ini. Harus disiplin ya untuk saham-saham Pico ini. Mau spek buy silakan. Jadi kalau jebol 236, exit dulu. Kalau dia naik, maka taking profit. Sampai ada sinyal yang lebih valid, ada volume, ada trennya, maka baru swing agak lama, agak panjang, itu baru oke. Ini hanya untuk fast trading aja. Jadi itu saham ke-15 yang udah dibahas hari ini. Saya akan share hasil screenernya Wisdom and Invest ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Tadi saya sempat screening, jadi biar teman-teman bisa lihat hari ini asingnya kemana sih? Soalnya asingnya net sell-nya gede banget. Apa sih yang dibuang oleh asing? Kalau yang di atas, daftar yang di atas itu net buy-nya. Jadi udah diurutin ya sampai yang paling bawah ini adalah net sell-nya. Net sell terbesar di Goto, BMRI, TLKM, BCA, ASI, Adro, Antam, Inco, UNTR, KLBF, Tower. Tuh, silakan dibaca sendiri deh. Mau print screen silakan ya, boleh juga. Asing entry di BBRI, nah BBRI sih agak lumayan.
MDKA, nih MDKA dari awal bulan Desember nih, MDKA-nya udah ada asingnya ya, entry-nya ya. Kemarin saya sempat cek juga Blocksumnya agak menarik, jadi mudah-mudahan si MDKA-nya serius nih untuk naik. Bumi, MTEK, Buka, Akra, BNI, Enak, NATO, INDF, BEP, Cepin. Kalau net buy foreign selama seminggu terakhir, seminggu ke belakang, itu ada MDKA, INKP, SMGR, INDF, dan UNVR. Jadi teman-teman kalau mau ngecek saham-saham itu barangkali oh iya ya teknikalnya bagus juga ya, atau oh iya ya Blocksumnya bagus juga ya. Silakan buat trading plan-nya masing-masing. Karena waktunya terbatas, saya tidak bisa bahas semuanya. Saya hanya share aja beberapa screener ya. Yang tadi screener NBSA dan ini WinPix Day. Ini adalah screener untuk mencari saham-saham yang muncul segitiga hijau nih. Jadi kalau yang statusnya none itu belum muncul segitiga hijau. Status buy dia muncul segitiga hijaunya, tapi sifatnya spekulatif ya. Kalau dia lagi sideways, segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan. Dan jadi yang menarik, yang paling oke itu sebetulnya yang statusnya hold. Yang statusnya hold ini artinya dia sudah muncul udah muncul segitiga hijau dan dia berada di atas garis win line. Kita tinggal menunggu dia ada momentum berwarna biru Ben Hur atau enggak. Jadi kita cekin satu-satu bisa kalau teman-teman rajin ya. Tidak ada yang mustahil. Ini bisa kok dicek semuanya yang statusnya hold. Bukan berarti ih gila banyak banget ya. Enggak. Saya dulu latihannya adalah dengan cara begitu. Saya cekin semua satu-satu. Semua yang statusnya hold saya cekin. Saya melatih kecepatan mata. Jadi langsung kelihatan ya. Oh, yang ada biru-biru, yang trennya naik. Maka itu yang menarik. Sehingga itulah cara saya belajar. Seperti ngeliatin flashcard ya. Kalau anak-anak kecil kan biasa dikasih flashcard. This is mouth, nose, eye. Nah, seperti itulah saya sih lebih tepatnya, saya belajarnya seperti melihat pada flashcard. Jadi saya cekin semuanya yang statusnya hold. Ketika dia ada momentum biru, dia di atas garis win line dan pixel hijau-hijau, maka saya langsung lirik itu. Gitu. Sehingga teman-teman silahkan, kalau ada yang mau explore sendiri, barangkali teman-teman nemuin saham yang lebih menarik daripada yang saya share ya. Kalau teman-teman mau lebih yakin lagi, jadi ketika dia chart win-nya bagus, yang statusnya hold, ada momentum, net buy foreign-nya juga bagus, HKH-nya juga bagus. Jadi ketiga hal itu yang terpenuhi itu yang oke. So far sih belum ada yang ketara banget ya untuk saham-saham ya. Rata-rata masih itu aja. Masih naiknya nggak serius-serius banget, paling naik sebentar habis itu di taking profit gitu. Lalu uh, apa lagi ya? Udah sih kira-kira itu aja. Oh ya Goto ya. Goto saya mau share kakinya deh. Barangkali teman-teman ada yang mau lihat. Jadi fungsinya chart yang ini adalah untuk ngelihat dia sini ada panel frekuensi. Frekuensi itu adalah untuk melihat adanya transaksi lot gede. Jadi kalau misalnya ada bandar yang entry, dia beli dalam jumlah besar, itu kelihatan dalam bentuk spike. Tapi harganya akan naik atau turun, itu ini tidak menunjukkan harganya akan naik atau turun ya. Dia hanya menunjukkan ada transaksi ini. Transaksi gede. Kita nggak tahu harganya mau dinaikin atau mau diturunkan. Makanya kita perlu indikator lain yang bisa membantu. Di sini kita pakai namanya HK-HKI. Jadi HK itu kalau hijau-hijau artinya ada yang HK. Kalau merah-merah artinya ada yang haki atau hajar kiri atau jualan ya. HK beli, haki jual. Sehingga itu membantu banget ya. Ini ada spike gede, dia masih hijau-hijau, belum ada merah-merahnya nih. Jadi mudah-mudahan masih lanjut ke atas. Tapi hati-hati karena barangnya ini asingnya jualan lumayan gede banget. Mungkin kenaikannya sifatnya hanya sementara aja. Jadi untuk teman-teman yang mau ikutan hanya untuk fast trading aja ya. Jangan lupa perhatiin VWAP-nya kalau mau entry sedekat mungkin dengan angka VWAP. VWAP itu apa? Angkanya ada di chart win di sebelah pojok kiri. Nah, jadi VWAP itu ada sebelah sini ya. Silakan dilihat di masing-masing chartnya. Kira-kira sih itu aja. Kira-kira sih itu aja ya dari saya, karena waktunya juga terbatas, nanti kelamaan teman-teman jadi bosen, jadi pusing. Kalau masih ada pertanyaan, silakan boleh join ke Telegramnya Wisdom and Invest, di sana bisa saling diskusi, atau mau tanya pertanyaan, drop di kolom komentar juga boleh ya.
Cuma kalau mau fast respon mungkin di Telegram saya lebih aktif daripada di YouTube nih. Jadi thank you ya, semoga teman-teman semua cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau misalnya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Thank you ya semuanya.